Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil Rinaldi, mahasiswa dari kampus Universitas Dian Nusantara. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari dosen Ibu Eka Wulan MIKOM mengenai tentang teori komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan pada khalayak. Komunikasi massa menurut salah satu ahli. Menurut salah satu para ahli, yaitu Gerbner, yang mengatakan komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu, serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Definisi Gerbner ini memberi penjelasan lebih mengenai komunikasi massa, bahwa komunikasi massa melalui proses produksi dan distribusi kepada masyarakat dengan kontinu harian, mingguan, bulanan. Prosesnya pun dilakukan oleh lembaga yang memiliki teknologi tersebut. Dan menurut pandangan saya, komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media memproduksi dan menyampaikan pesan kepada khalayak yang luas, di mana pesan media tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh khalayak. Karena pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, media cetak, dan elektronik. Sebab awal perkembangannya saja komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass communication atau media komunikasi massa. Teori-teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini adalah Bernard Cohen, Maxwell Malcolm, dan Donald Shaw. Teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan keperhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Yang kedua ada teori sistem ketergantungan media atau media system dependency theory atau dependensi teori. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media massa, jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya, merupakan suatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. Semakin besar kadar dependensi khalayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi dan semakin tinggi kadar kritis serta ketidakstabilan masyarakat. Yang ketiga ada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Neumann yang dimana menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Yang keempat ada teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Teori kesenjangan pengetahuan dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitik beratkan pada opini publik. Dan yang kelima ada teori imperialisme budaya atau cultural imperialist theory. Dennis M. Sukil dalam bukunya Teori Komunikasi Massa yang dimana dikatakan bahwa teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dengan dilakukan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Oke, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.